Dosa. Ya, pertama-tama pada chapter kali ini dikatakannya bahwasannya chapter kali ini itu akan pendek, dimana hanya memuat 15 halaman saja. Dan itu pendek ya, soalnya biasanya manga One Piece akan berhalaman sekitar 20 atau 21 halaman termasuk covernya. Jadi pada chapter kali ini adalah sebuah chapter yang pendek. Tetapi chapter yang pendek itu ya ditemani dengan sesuatu hal yang sangat-sangat menarik, dimana diketahui Momonosuke yang berada di langit atau di luar kastil Onigashima tiba-tiba berbicara dengan Yamato melalui sela lubang yang ada di sana. Dan ya, apa yang dikatakan oleh Momonosuke pada saat itu benar-benar sungguh-sungguh luar biasa. Ya, Momonosuke memberitahukan soal keberadaan Zunisa yang sudah dekat dan dia adalah nakama daripada Joy Boy yang melakukan kejahatan 800 tahun yang lalu. Yamato tahu tentang gajah itu, bahwasannya gajah itu adalah gajah yang ada di buku catatan Oden. Hal ini makin menariknya adalah kenapa pula Momonosuke membicarakannya kepada Yamato. Artinya sejauh ini apa yang dibicarakan oleh Momonosuke kepada Yamato ataupun sebaliknya, pada dasarnya sumber pembicaraan mereka itu ya tercantum pada jurnal Oden. Daftar pustakanya adalah catatan Oden yang dapat dibenarkan kefaktaannya. Karena itulah atau info yang faktual daripada Kozuki Oden atau mungkin campur tangan Toki, dimana contohnya ya Yamato yang mau melindungi Momonosuke, dimana itu sudah tertera di buku bahwasannya Momonosuke adalah orang penting seperti yang kita bahas di sini ya. Singkatnya, apa yang ingin Mimin katakan di sini ya, sebenarnya Zunisa juga datang ke Wano itu ada di catatan Oden pula, karena sejatinya pula ya Zunisa ini memanglah sedang menuju ke Wano Kuni selama ini. Ya, perlu diingat dan jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru bahwasannya menurut para Sukuming atau dokter Sukuming ya, Zunisa ini hanya berjalan lurus satu arah. Nah, jika kita melihat jalur perairan Dressrosa ke Wano ataupun sebaliknya, itu benar-benar satu jalur, dimana kita bisa melihat Kinemon yang keluar dari Wano langsung ketemu kepala Zunisa, kemudian dia sampai ke Dressrosa. Mugiwara Ichimi dan aliansinya keluar dari Dressrosa ketemu pantat Zunisa. Ya, pada dasarnya Zunisa memang sedang menuju Wano dan dia hanya berjalan satu arah saja tanpa disuruh siapapun itu di tengah jalan. Karena sedari awalnya Zunisa emanglah akan ke Wano dan sedang menuju ke Wano. Gak ada ceritanya Momonosuke manggil Zunisa ke Wano. Hal ini pun dibuktikan pada chapter kali ini bahwasannya Momonosuke dipanggil Zunisa dan dia pun kebingungan pada chapter sebelumnya. Ya, artinya gak mungkin pula seseorang di tengah jalan menyuruh Zunisa untuk ke Wano seenak jidatnya. Ya, itu nggak mungkin pakai banget. Karena sekali lagi Mimin katakan bahwasannya Zunisa hanya berjalan lurus dan sedari awal memang ingin ke Wano Kuni. Dan itu sudah dicatat oleh Oden. Momonosuke dan Yamato tengah berdiskusi tentang itu, dan maka dari itulah kenapa Momonosuke membicarakannya kepada Yamato. Berarti dengan begitu di sini kita bisa membuat suatu statement bahwasannya ada kemungkinan yang sangat besar One Piece pada saat ini ada di Wano Kuni seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan hal ini makin menarik adanya karena seorang Yonko Big Mom juga menduga hal yang sama. Ya, tepat setelah Kid dan juga Torao melancarkan teknik pamungkasnya pada chapter 1039, di sini setelahnya di chapter 1040 Big Mom berhasil menahan serangan Kid itu ya. Dan di sini Big Mom tersenyum melihat serangan itu dan kemudiannya pula dia mencoba melancarkan suatu serangan bernama Life or Slave, dimana teknik itu menarik rentang hidup dari semua orang di sekitarnya. Mereka yang terkena dampaknya harus memberanikan diri untuk menyerahkan 5 tahun masa hidupnya atau mereka akan menjadi budak daripada Big Mom. Ya, apapun itu
namanya, ya apapun itu teknik namanya, tapi nyatanya itu hanyalah sebuah bacotan intimidasi belaka. Karena nyatanya pula tekniknya hanya akan bekerja ketika targetnya takut atau terintimidasi. Ya, akan tetapi tetap saja itu adalah teknik yang sangat berbahaya. Tetapi Torao berhasil menghentikannya, di mana dia menggunakan teknik baru yang disebutnya dengan Rerum Silent, kekuatan yang mirip Nagi Nomi milik Rocinante, di mana Torao melapisi tubuh Big Mom dengan roomnya itu ya, sehingga bacotan gak jelas dari Big Mom tak keluar dari sana dan tak terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga tekniknya tidak akan pernah bekerja dan Big Mom pun terjatuh sembari Kid menembaki Big Mom menggunakan tembakannya itu. Misery yang ada di sana mencoba membantu Big Mom, tetapi Law menebasnya dengan pedangnya dan itu tanpa menggunakan kekuatan OP Nomi. Big Mom jatuh bebas dan mencapai gudang senjata bawah tanah, di mana itu benar-benar mengagetkan Yamato. Dan jatuhnya Big Mom itu ya sambil membawa bom yang ada di sana yang telah dibukukan oleh Yamato dan juga ada Kanzembo. Dan di saat itu ya Big Mom mencoba mengambil sesuatu, tetapi secara tidak sengajanya dia meninju salah satu bom yang telah dibekukan oleh Yamato, di mana tindakan dari Big Mom di sana ya benar-benar membuat Yamato tambah terkejut. Dan kemudian ledakan besar terjadi, di mana itu benar-benar menghancurkan bagian area sebelah sana dan Big Mom pun terjatuh dari pulau itu. Dan pada saat itu ya Big Mom mencoba memanggil homies-homiesnya untuk membantunya, tetapi lingkaran yang diciptakan oleh Torao lagi-lagi mencegah bacotan Big Mom untuk terdengar dari sana. Dan saat Big Mom terjatuh dari pulau Nigashima, dia memikirkan soal Goldie Roger. Big Mom mengatakan, "Roger, kenapa kau membuat pengumuman yang begitu gila sebelum kau mati? Sekarang aku harus hidup dengan semua bajak laut muda yang datang untuk kepalaku. Kenapa kau tidak mengatakan sebelumnya atau sebelum kau mati apa sebenarnya One Piece dan di mana itu? Apakah di negara ini juga?" Ya, inilah yang dikatakan oleh Big Mom. Seseorang Big Mom juga mencurigai itu ya, bahwasannya apakah One Piece ada di negeri ini juga, dimana di Wano Kuni sudah ada road pond yang dicarinya juga. Nampaknya Big Mom juga telah menduga bahwasannya One Piece ada di Wano Kuni. Dan pradugaan Big Mom di sini, kemudian hadirnya Zunisa dan juga Kaido yang menginginkan Wano Kuni menjadi New Onigashima. Sungguh mereka semua mendukung skenario kita soal The New Ancient Kingdom, dimana ya One Piece menurut Mimin adalah benda atau pulau yang disatukan menjadi satu keping sesuai namanya. Dan pulau-pulau yang akan disatukan nantinya itu adalah pulau-pulau yang ada di Wano Kuni pada saat ini, dimana secara singkatnya pada saat ini Wano Kuni adalah One Piece yang belum waktunya. One Piece hanyalah mitos atau sekedar teori belaka menurut Crocus, dan perlu diketahui Crocus tidak pernah berbohong. Dan ledakan yang terjadi sebelumnya benar tentu saja itu mendapatkan perhatian semua orang yang ada di sana. Dan kita melihat ya Zoro yang awalnya terlentang kini tengkurap, dan kita melihat nampaknya Zoro di sini pingsan, tidak ada tanda-tanda malaikat itu. Artinya bisa dibilang bahwasannya Zoro benar-benar sedang ketindihan. Kemudian di lantai 3 kita bisa melihat pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju sudah berakhir. Fukurokuju berbaring di tanah berteriak dan meminta air. Sementara itu Raizo masih berdiri di sini dengan api yang menyala. Dan di sini Big Mom mengucapkan beberapa kata terakhirnya bahwasannya tak semudah itu Ferguson. Tetapi ledakan besar terjadi di sana, di mana Big Mom jatuh. Tetapi ledakannya itu ya tersilentkan dengan tekniknya Torao
Lau itu, dimana Lau membuat room baru yang skalanya cukup besar untuk menutupi suara dari ledakan itu. Dan kemenangan yang diraih oleh Kid dan juga Torao ya benar-benar dirayakan oleh bajak laut Kid dan juga Torao yang di sana benar-benar bergembira. Dan narator pun mengatakan bahwasannya kemenangan ada di pihak Kid dan juga Lau. Ya, minggu depan libur.